Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Greifikal Abriyuda dengan NIM 2504010200064 dari kelas IF 701. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik dari proceeding yang saya ambil untuk saya jadikan bahan menyusun jawaban UTS. Presentasi ini juga merupakan bagian dari UTS mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat dan penjelasan dari saya juga dapat dengan mudah dipahami. Mari kita mulai dengan slide 1. Topik penelitian yang saya angkat berjudul Implementasi dan Analisis Pemantauan Jaringan menggunakan aplikasi Observium di PT XYZ. Untuk masalah sistem sendiri berawal dari bagaimana mendeteksi kerusakan koneksi jaringan pada perangkat jaringan itu sendiri seperti firewall, router, switch, dan perangkat-perangkat jaringan yang lainnya. Kemudian untuk metode atau usulan mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah itu adalah dengan membuat inovasi ataupun membuat terobosan, yaitu pemantauan koneksi jaringan secara real time. Jadi memonitor lalu lintas jaringan secara real time seperti itu. Kemudian outcome atau capaian yang ingin diraih nantinya adalah troubleshooting dapat ditangani secara cepat sehingga pengambilan keputusan juga tidak memerlukan waktu yang lama yang juga akan berdampak pada istilahnya bisnis itu sendiri jika pengambilan keputusan tidak diambil secara cepat. Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai masalah sistem dari artikel ilmiah yang saya ambil ini, jaringan infrastruktur jaringan semakin rumit, semakin berkembang, semakin tumbuh, maka berdampak pula pada rumitnya pemantauan dan manajemen dari perangkat jaringan yang ada itu sendiri. Deteksi masalah, pendeteksian masalah terhadap perangkat jaringan yang ada ketika terjadi kerusakan atau trouble, maka dilakukan atau ketika terjadi kerusakan itu tadi, jika deteksinya itu dilakukan secara manual akan memerlukan waktu yang lama sehingga troubleshooting tidak dapat ditangani dengan segera.
Jika tidak dapat ditangani dengan segera, maka juga akan berdampak pada kelangsungan bisnis itu sendiri, seperti itu. Dan hal itu juga pastinya tidak diinginkan oleh eh, pengambil kebijakan di perusahaan karena akan mengakibatkan perusahaan merugi. Kemudian metode usulan metode yang diusulkan adalah pemantauan lalu lintas jaringan secara real time, secara langsung seperti itu, dan mengidentifikasi permasalahan sedini mungkin. Kemudian eh, yang diusulkan juga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan seperti up atau down port, event log, CPU, memory usage, storage, dan lain sebagainya secara cepat dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang ketiga, outcome atau capaian yang ingin dicapai, tujuan utamanya adalah mengimplementasikan aplikasi monitoring jaringan untuk kebutuhan pemantauan jaringan dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Adapun capaiannya meliputi sistem yang diimplementasikan ini nanti mampu memberikan data terkait up atau down-nya port, event log, storage, dan properti atau target monitoring lainnya. Kemudian sistem mampu menampilkan grafik dengan baik yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Atau yang terakhir, pemantauan traffic secara real time sangat membantu untuk mengetahui bila ada permasalahan di infrastruktur jaringan. Selanjutnya, urgensi masalah untuk diselesaikan, yaitu kerumitan dan skala jaringan yang meningkat. Jadi semakin besar skala dan semakin besar skala jaringannya, maka akan semakin rumit pula pengelolaannya seperti itu. Kemudian dampak downtime yang besar, jadi apabila troubleshooting tidak segera diselesaikan, maka downtime juga akan berjalan lebih lama dan tentu saja hal tersebut akan berdampak pada perusahaan. Kemudian keterbatasan SDM yang dalam hal ini administrator, tentu saja untuk melakukan troubleshooting ataupun inspeksi secara manual itu akan membutuhkan tenaga ahli atau dalam hal ini administrator yang lebih. Kemudian tuntutan respon administrator yang cepat dan tepat. Nah, seperti kita tahu bahwa eh, apabila deteksinya dilakukan secara manual, maka administrator membutuhkan waktu untuk mencari root cause dari masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang kelima, keterbatasan waktu dan lokasi administrator. Ini juga perlu diperhatikan karena eh, apa namanya ada mungkin terdapat perusahaan yang memiliki kebijakan tidak eh, menerapkan 24 jam kerja untuk di sisi infrastruktur jaringannya seperti itu sehingga ketika jam kerja selesai maka administrator tidak berada di lingkungan data center atau lingkungan jaringan lagi infrastruktur jaringan lagi. Kemudian yang terakhir urgensinya kebutuhan real time data untuk
pengambilan keputusan seperti itu. Jadi untuk mengambil keputusan diperlukan data yang akurat. Nah, data yang akurat tersebut diambil dari data real time yang memang benar-benar terjadi saat itu juga. Seperti itu. Kemudian potensi dan pengembangan, maksud saya potensi pengembangan dan prospek sistem dari sistem yang dibangun ini dapat dibangun lebih lanjut untuk menjadi atau untuk menerapkan real-time notification. Jadi apabila ada trouble, maka nanti akan memberikan notifikasi kepada administrator yang bersangkutan. Kemudian integrasi dengan sistem manajemen IT lain seperti ITSM. Nah, jadi nanti mungkin bisa diintegrasikan dengan sistem ticketing untuk dapat merujuk pada tim yang berwenang dan juga akan lebih mudah dipantau terkait alurnya dan pertanggungjawabannya. Kemudian peningkatan kapabilitas analitik dan AI, jadi dari data yang dikumpulkan oleh sistem ini, dari data SNMP atau data log yang dikirimkan oleh perangkat yang terdaftar dapat dianalisis dan juga dapat diintegrasikan dengan sistem AI. Kemudian yang terakhir, potensi pengembangan dan prospek sistemnya dapat diterapkan atau dapat menjadi dasar penguatan keamanan siber. Ada yang seperti yang kita tahu bahwa sistem ini mengumpulkan data data seperti metadata dari masing-masing perangkat yang terdaftar melalui protokol SNMP, sehingga dari data tersebut dapat dijadikan dasar untuk istilahnya melakukan mitigasi atau melakukan upaya-upaya preventif yang arahnya nanti itu akan memperkuat keamanan sibernya. Kemudian gambaran umum kelemahan sistem existing dengan inspeksi secara manual. Pemantauan dilakukan secara manual oleh administrator. Ya, kelemahannya memakan waktu respon yang lambat karena administrator juga membutuhkan waktu untuk menentukan menentukan sumber masalah yang memang menjadi atau memang yang bertanggung jawab atas trouble yang terjadi seperti itu. Kemudian keterbatasan akses dan mobilitas, ya, seperti yang disampaikan di awal bahwa mungkin administrator tidak selalu berada di lingkungan data center atau infrastruktur jaringan terus-menerus sehari 24 jam seperti itu. Nah, dengan adanya aplikasi Observium ini bisa diakses dari mana saja seperti itu. Kemudian kerentanan terhadap masalah yang berulang, sehingga maksud saya jika masalahnya itu berulang, maka meskipun masalah itu berulang, maka ketika inspeksinya manual akan tetap dilakukan prosedur pemeriksaan dari A sampai Z berulang seperti itu. Kemudian kelemahan cara kerja sistem yang menggunakan aplikasi ini, kompleksitas setup memang membutuhkan konfigurasi yang cukup panjang. Kemudian potensi overload informasi dan alarm fatigue karena banyaknya informasi yang dikirim oleh perangkat jaringan yang terdaftar, dimungkinkan administrator akan menerima banyak informasi dan juga bisa menyebabkan kelelahan alarm. Dan itu berpotensi administrator mengabaikan pesan-pesan penting apabila tidak dikonfigurasi secara benar.
Data bersifat historis dan real time, minim prediksi yang berarti data yang dikirimkan memang secara real time, namun eh, perlu dilakukan konfigurasi lanjutan ataupun riset lebih lanjut apabila ingin menerapkan prediksi di masa mendatang. Jadi maksudnya sistem ini harus dikembangkan lebih lanjut uh, apabila ingin agar sistem dapat melakukan prediksi terkait masalah yang akan terjadi seperti itu. Kemudian dampak dengan adanya kelemahan cara kerja sistem ini uh, dari kompleksitas setup data menjadi data berpotensi tidak akurat. Kemudian blind spot dan ketergantungan kepada operator. Maksudnya blind spot di sini adalah apabila administrator eh, miskonfigurasi, maka eh, karena ketergantungan dengan sistem, maka administrator bisa jadi tidak memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin saja miss atau belum dimasukkan ke dalam konfigurasi seperti itu. Alarm kritis terlewatkan dan respon bisa jadi lambat atau salah. Kemudian yang terakhir, sistem terus berada pada mode real time, tidak bisa mencegah insiden atau tidak bisa dalam mode prediktif. Nah, tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan aplikasi Observium untuk dapat mendeteksi secara real-time gangguan pada perangkat jaringan yang ada atau perangkat jaringan yang didaftarkan untuk dapat dimonitor di dalam aplikasi Observium ini. Kemudian penjelasan singkat terkait metode usulan dalam menyelesaikan masalah. Jadi metode usulannya atau usulan metodenya yang pertama, mengimplementasikan pemantauan jaringan menggunakan aplikasi Observium. Kemudian selanjutnya, mempersiapkan aplikasi Observium itu sendiri untuk kemudian ditambahkanlah perangkat yang ingin dimonitor menggunakan aplikasi Observium ini. Dan terakhir, penggunaan Observium ini dimaksudkan agar pendeteksian masalah dilakukan secara real time, tidak manual, tidak memerlukan waktu yang lama, dan troubleshooting pun dapat ditangani secara cepat. Uh, artikel atau artikel yang saya gunakan dalam review ini saya ambil dari Proceeding Seminar Nasional Sispotek Sistem Informasi dan Teknologi Informasi tahun 2019. Terima kasih. Demikian izin Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.